Nah, kita juga nggak tahu apakah beneran bilangnya seperti itu kira-kira. Tetapi kalaupun itu betul perintah dari Pak Prabowo, ayo menteri-menteri rapatkan barisan. Saya pikir ini dalam konteks yang umum saja, bahwa sekarang Indonesia sedang menghadapi situasi global yang serba tidak pasti. Ayo kita rapatkan barisan. Jadi saya pikir Pak Prabowo ini kan orangnya lugas. Ya, kalau beliau ada sesuatu itu beliau mungkin berbeda dengan Pak Jokowi gaya politiknya. Pak Jokowi banyak komunikasi yang perlu ditafsirkan. Kalau Pak Prabowo ini nggak perlu tafsir ulang. Pak Prabowo kalau misalkan perintahnya lebih jelas. Misalkan beliau ingin ngetes mana yang loyal mana yang enggak, kan beliau akan beri perintah yang cukup jelas. Silahkan yang tidak loyal pada saya sebagai presiden silahkan mundur diri. Kan kira-kira kayak gitu. Nah, beliau seorang jenderal udah terbiasa seperti itu. Saya pikir kalau memang perintahnya rapatkan barisan, ini dalam konteks rapatkan barisannya adalah menghadapi kondisi global yang serba tidak pasti. Kira-kira kayak gitu. Kalau ada maksud-maksud lain ya mungkin ada aksi lain yang dilakukan oleh Pak Prabowo mungkin. Tetapi memang Caimin ini kan sekarang ya kalau kita lihat menjadi salah satu orang yang dalam tanda kutip ya disayang lah oleh Pak Prabowo ya kan. Ya dulu mau jadi cawapresnya nggak jadi, lalu ke yang lain terus dirangkul lagi jadi Menko lagi ya. Ini kan kalau nggak disayang apa namanya? Kira-kira gitu. Nggak, tapi kalau lihat kita situasi waktu itu kan Pak Caimin, ada Pak Dasko, emang suasana politik sekali Mas. Yeah. Pak, kita tahu Pak Dasko kan salah satu orang kepercayaan Pak Prabowo. Kemudian kalau memang konteksnya ini dalam geopolitik global, ya nggak tahu ya. Kita sendiri agak mungkin jauh sih sebenarnya. Mungkin lebih ke dalam kepada ya isu rapatkan barisan internal. Menurut Mas Ibnu memang ini lebih kepada isu geopolitik global ya, rapatkan barisan ini ya. Bukan. Kalau melihat momentumnya karena kemarin Trump ya ternyata bukan 32 tapi 47, menurut saya lebih ke sana. Kalaupun ini adalah terkait isu politik lokal, ya sebenarnya kalau saat ini tidak ada isu yang sangat besar terkait perpolitikan ya. Paling hanya nanti kita nunggu Kongres PDIP kapan, misalkan seperti itu. Ini April udah ini nih. Berarti mundur lagi. Kan sampai sekarang masih misterius tanggalnya berapa. Iya. Atau ini bagian dari deal enggak? Ya bisa jadi. Pertemuan Pak Prabowo dan Megawati ini juga membahas tentang Kongres. Bisa jadi kan banyak yang mengeluarkan statement bahwa wah ini nanti habis ini Kongres ini bisa jadi akan dihadiri oleh Pak Prabowo, bisa jadi. Ya. Tapi agenda utama Kongres biasanya apa kalau di PDIP itu? Kongres ini kan kalau per tahun ini kan ya. Ya, jadi Kongres ini saya pikir agendanya adalah menetapkan posisi PDIP terhadap pemerintah. Itu yang posisinya krusial. Selain tadi nanti kalau jajaran pengurusnya kan sudah ditetapkan oleh PDIP sebelum pergantian kabinet yang sempat membuat rame itu. Jadi menterinya waktu itu kan masih dari PDIP ya, Pak Yasona, lalu menetapkan pengurus-pengurus baru PDIP. Tetapi memang yang masih ramai sampai sekarang, apakah Kongres PDIP ini akan melahirkan jabatan baru, misalkan ketua harian. Kan hal ini yang santer. Ini apakah akan meniru? Apalagi Bu Mega juga sudah sangat berumur ya. Jadi kira-kira kalau di Gerindra itu kan ada ketua harian, ya, apakah nanti PDIP akan menggunakan struktur yang mirip-mirip seperti itu? Atau ya udah tetap saja dengan sekjen yang mengurusi hari-hari perpolitikan di lapangan, kira-kira itu. Jadi dua hal itu, yang pertama apakah beneran nanti ada ketua harian, atau yang plus yang kedua adalah soal posisi PDIP di pemerintahan. Bisa jadi kan kita menduga-duga, wah ternyata nanti kami akan mendukung pemerintahan bla bla bla, kan kita juga mengejutkan. Kalau kita lihat dari gestur-gestur politik para politisi PDIP pasca pertemuan Bu Mega dengan Pak Prabowo, mereka kan cenderung vibe-nya positif terhadap Pak Prabowo. Ya, kalau ke Pak Jokowi mereka masih tetap ngegas ya, kira-kira seperti itu. Tapi terhadap Pak Prabowo ya mereka relatif fan-fan saja. Ya bahkan dalam RUU TNI misalkan Pak Prabowo kemarin menetapkan tidak ada
statement yang cukup keras dari PDIP. Ya terlalu resisten nggak ada. Ya artinya mungkin yang kita bilang tadi ada deal-deal itu, deal-dealnya membuat happy juga dari pihak PDIP. Kita bisa lihat indikator gejala setelah itu aja ya, ada apa ini. Ya kita lihat nanti di Kongres ini kejutannya apa. Tapi Kongres ya, kalau kita mungkin dua hal yang penting tadi ada lagi soal posisi Pak Hasto kan, tetap atau diganti, sekjennya diganti atau sama ketua harian. Tapi kalau misalnya Pak Prabowo hadir, itu pecah banget sih Mas. Oh itu luar biasa. Luar biasa. Luar biasa. Saya pikir itu akan menjadi gorengan yang sangat luar biasa. Ya. Meskipun nggak masuk kabinet misalnya PDIP, ya. Pak Prabowo hadir. Hadir tuh kan artinya. Itu apa? Saya yakin Pak Prabowo itu pengen banget hadir. Okay. Saya yakin Pak Prabowo sangat ingin hadir ya. Kenapa? Ya itu akan memberikan semacam prasasti bahwa PDIP itu mendukung pemerintah. Itu sudah klaim paling paten ya, sehingga pasar melihat Indonesia stabil kira-kira kayak gitu. Ya apapun yang terjadi nanti ada partai-partai lain yang itu juga akan mengurangi dalam tanda kutip ketergantungan Pak Prabowo terhadap partai-partai lain di luar Gerindra yang ada di pemerintahan. Dengan adanya PDIP, jadi misalkan di DPR ada partai-partai lain yang bermain-main, ya ada komitmen juga dari PDIP. Artinya tetap pemerintah akan tetap 50% lebih, kira-kira seperti itu. Nah, tapi juga saya pikir PDIP juga menginginkan juga kedatangan Pak Prabowo untuk memastikan tidak ada gangguan-gangguan dalam kongres mereka. Jadi kedua belah pihak ini punya kepentingan masing-masing. Jadi saling melengkapi, saling menguntungkan. Tapi kira-kira kalau dari sisi PDIP ya, apa keuntungannya kalau Pak Prabowo hadir di Kongres? Ya minimal tadi pejabat-pejabat publik PDIP yang tinggi-tinggi seperti gubernur ya, di daerah segala macam ya, daerah, mereka bisa lebih percaya diri ya dalam melakukan lobby anggaran. Artinya tidak ada resistensi. Tidak ada resistensi meskipun misalkan nggak akan ada jawaban dari misalkan saat ngurus lobby anggaran ya, kalian kan tidak ada di pemerintahan. Loh tapi kan Pak Prabowo hadir ke Kongres. Kira-kira kan kayak gitu. Ini ya. Iya, kan kalau di birokrasi kan gitu. Mereka kadang takut memberikan melonggarkan yaitu lobby terhadap parpol yang dianggap oposisi. Tapi kalau kedatangan Pak Prabowo misalkan beneran datang nanti di Kongres, ya itu akan dari sisi birokrasi partai dan kepala daerahnya PDIP itu akan sangat terbantu. Dan juga di organisasi-organisasi sayap partai lainnya, kira-kira seperti itu, yang masih ada hubungannya dengan anggarannya dengan pemerintah. Penting ya. Penting sekali. Tapi memang ini harusnya ini April ini sudah ada kabar ya. Janjinya dulu kan April. Tapi sepertinya mundur lagi. Mungkin ada sesuatu nih. Ada sesuatu. Tarik menarik ya. Tarik menarik ya, banyak hal-hal beyond politik yang masyarakat tidak tahu. Bahkan kita juga tidak tahu. Karena memang deal politiknya ya kita anggap saja itu ada di dalam kamar. Yang tahu hanya orang-orang yang ada di kamar tersebut. Buat kita yang penting sih stabil aja lah ya. Stabil. Jadi jangan sampai nanti ini menuju Juni, ini kan ada dua hal krusial di Indonesia. Yang pertama terkait kita menunggu-nunggu apakah Trump itu menurunkan dari 47% atau malah nanti dinaikin. Ya. Yang kedua adalah momentum Indonesia membayar utang yang 700-800 triliun. Nah ini bulan Juni ini. Jadi ini yang saya pikir memang Pak Prabowo membutuhkan stabilitas politik yang luar biasa. Solid seperti itu. Jadi artinya butuh kekuatan penuh ya. Meskipun ya kita tahu gejolaknya segala macam. Tapi Mas yang kemarin kita beberapa pejabat sowan. Ini ada yang menarik nih yang sowan juga yang lain. Tiba-tiba dari Sespim gitu ya. Polri. Ya kita tahu ada siapa di sana. Sekitar berapa orang ya. Datang juga ke Solo. Ini juga kan pro kontra. Sespimen ya. Sekolah pimpinan perwira menengah ya di Bandung, dari Bandung sebenarnya kalau nggak salah ya, datang ke Solo. Ini tiba-tiba di luar pencilan politik kita masuk. Ini apa? Ada kode-kode simbolik atau melihat apa, Mas Ibnu? Kalau kita lihat, ini kan kedatangannya itu kan rombongannya Kompol Rahmat ya, yang memang beliau mantan ajudannya Pak Jokowi. Ini kebetulannya juga Rahmat ini kalau nggak salah juga dia sama Teddy juga satu sekolah dulu dari Tarunan Nusantara juga. Satu politik? Enggak. Rahmat lebih muda ya, beda setahun atau 2 tahun kalau tidak salah. Ya. Jadi kalau dari sisi itu tentu teman-temannya Rahmat misalkan Kompol Rahmat
Ya kita bisa nih kunjungan tokoh kemana? Ke Pak Jokowi aja. Boleh dong. Kan ada biasanya ada tugas-tugas kunjungan tokoh. Saya dulu waktu di Tarunan Nusantara juga ada wajib pas pulang ke rumah harus ada kunjungan tokoh. Saya kunjungan tokohnya ke Kapolda waktu itu. Nah, jadi mungkin saja ada tugas-tugas semacam itu. Jadi ya udah. Pesiar. Ya, tapi itu pas liburan kan, gitu. Dan datangnya kan tidak dengan baju seragam. Bukan, ya tidak dengan baju bebas ya, bukan batik tapi dengan seragam. Artinya bisa kita tanyakan apakah itu memang datang dalam rangka tugas bertemu dengan tokoh. Biasanya memang ada tugas-tugas semacam itu. Nah itu nanti bisa ditanyakan lebih lanjut itu kepada teman-teman yang datang. Kalau itu kan berarti siswi yang di wilayah yang sama kan ya. Nah itu kita kurang tahu. Atau gimana biasanya kalau ya pas kebetulan aja mungkin mereka dekat dengan Kompol Rahmat, akhirnya diajak semua. Kalau itu kan dari sisi mungkin karena mereka sedang menjalani pendidikan. Tapi sekali lagi karena Pak Jokowi ini bukan orang biasa, siapapun yang datang ke Pak Jokowi itu selalu dimaknai dengan hal-hal politik macam-macam. Ya kan? Ini lagi rame RUU TNI, tiba-tiba ada berita seperti ini tuh ada apa? Kemarin habis ketemu Ibu Mega sama Pak Prabowo, ada pertemuan pertemuan ini. Jadi ini tafsirnya bisa bermacam-macam. Bahkan kan tambah liar karena diposting oleh akun Polri lalu dihapus lagi. Jadi loh, kenapa dihapus kan? Tanyain lagi. Keburu viral pula kan? Sudah viral beberapa hari baru dihapus ya. Jadi ya kalau menurut saya normal saja. Normal ya, Mas. Normal saja. Kalau saya jadi siswa sedang sekolah. Kenapa normal Mas? Menurut kita publik agak aneh sih. Pertemuannya dengan seragam. Oke. Lalu mungkin nggak ditutup-tutupi maksudnya. Nggak ditutup-tutupi. Lalu pertemuannya itu juga diposting. Iya. Artinya bisa jadi itu kayak tadi tebakan saya. Oh itu memang tugas untuk bertemu tokoh, bisa jadi. Gitu ada wawancara atau segala macam. Pertemuannya dengan seragam sekolahnya kan. Bahkan pangkatnya kan bukan pangkat yang hari-hari mereka pakai, tapi yang di pundak itu adalah tanda mereka sedang sekolah. Kayak gitu. Ya, saya sih berpikirnya ke arah sana. Tugas kelompok nih. Tugas kelompok kan semacamnya lah. Tapi ya kita nggak bisa melarang publik dan masyarakat untuk berpikir hal lainnya. Wah ini ada apa nih konsolidasi segala macam. Kalau konsolidasi sih enggak ya saya pikir. Kecuali kalau yang datang ke sana misalkan Jenderal 4 semua gitu. Itu beda cerita. Ya, kira-kira seperti itu. Tetapi ya sekali lagi ya masyarakat memang bebas menafsirkan. Cuman masalahnya sampai sekarang tidak ada klarifikasi yang jelas gitu. Ya, misalkan ya Kompol Rahmat sampaikan saja misalkan ini sedang ada tugas sekolah ya, harus bertemu tokoh ya. Kan selesai sebenarnya. Gitu. Masa harus saya ngomong? Tapi Mas menarik ini ya soal ya kita mudah-mudahan melihat kondisi politik baik-baik aja. Di luar gempuran geopolitik dunia gitu ya. Tarif Trump segala macam, perang dingin Cina Amerika ini kita kan pasti kena imbas. Yeah. Mudah-mudahan kondisi politik ekonomi di dalam negeri baik-baik aja gitu. Tapi mudah-mudahan juga yang tadi disebutkan pasca pertemuan Prabowo dengan Ibu Mega ini juga buat kita adem-adem aja lah. Yeah. Sana sini banyak gejolak ekonomi segala macam. Tapi Mas yang paling penting bagaimana support PDIP terhadap isu ekonomi global? Ada nggak indikasi yang dilihat supporting partai PDIP ini sebagai oposisi pemerintah untuk mensupport? Kita kemarin ada isu bahkan BYD membangun pabrik di Subang diganggu ormas segala macam. Ada peran PDIP nggak yang misalnya mensupport kegiatan langkah strategis ekonomi Pak Prabowo ini? Saya pikir supportnya mereka karena mereka gak ada di kabinet ya bisa dilakukan oleh DPR. Yang paling bisa dilakukan ya tidak menimbulkan turbulensi politik. Artinya, mohon maaf ya, diam saja itu udah dianggap berkontribusi. Gitu. Karena kursinya banyak. Tokohnya yang jago juga banyak anggota DPR. Pintar. Tetapi kalau dari sisi kita masyarakat, ya kita berharap PDIP juga memberikan input, masukan yang baik untuk pemerintah. Ya misalkan ya tadi ada gangguan-gangguan ormas saat pembangunan pabrik BYD di Subang. Ya suarakan saja agar aparat itu bertindak tegas. Kan ini kan isu soal ormas yang
membuat banyak pabrik hengkang dari Indonesia ini kan udah lama. Ya, jadi premanisme ini mengganggu sekali memang. Ya, jadi ini memang harus disuarakan oleh anggota dewan. Jangan-jangan kalau anggota dewan nggak ngomong, apakah karena takut? Karena ormas juga memberikan suara yang cukup banyak bagi mereka saat pemilihan atau saat pilkada. Jadi ini kan hal-hal yang memang tidak sederhana. Kalau masyarakat itu kan melihatnya sederhana. Yang satu negara, yang satu ormas. Masa negara kalah sama ormas? Kan kira-kira kayak gitu. Nah, tetapi ini ternyata tidak sederhana. Nggak cuma masalah negara sama ormas, gedean yang mana. Tetapi ini kan juga masalah apakah negara menyediakan lapangan kerja yang baik di masyarakat. Ya, sehingga ya sudah masyarakat sebagian besar sibuk gitu dengan pekerjaannya. Kalau lapangan kerjanya susah segala macam ya disinyalir, akhirnya ormas itu bertambah aksinya di bawah itu bertambah banyak ya, karena mohon maaf mereka juga didorong oleh masyarakat untuk misalkan mencarikan pekerjaan bagi masyarakat, terus mencarikan bantuan-bantuan buat masyarakat. Cuman saya sedihnya itu dengan adanya pemberitaan-pemberitaan terakhir ini, kata ormas itu mengalami peorasi atau penyempitan makna atau maknanya semakin negatif. Gitu. Karena stigma nih ya, stigma negatif. Ya, kalau kita bilang ormas, NU juga ormas. Iya. Muhammadiyah juga ormas. Jadi akhirnya ormas ini, kata-kata ormas menjadi sangat negatif karena tonnya sekarang sangat negatif. Ya, ini tugas negara juga, karena sebenarnya organisasi masyarakat juga punya andil besar dalam kontribusinya sangat tinggi. Tanpa ormas ya, ormas yang benar ya, itu pendidikan di Indonesia nggak akan bisa berjalan. Karena sekolah yang dimiliki oleh misalkan NU, oleh Muhammadiyah, itu kan sangat banyak sekali. Ya, kita sedih saja gitu sekarang ini kata ormas ini mengalami perubahan maknanya, pergeseran maknanya yang begitu negatif. Jadi ingat ormas, jadi ingat juga salah satu yang berkunjung ke Solo nih. Oh gitu. Salah satu pimpinan ormas kan ada yang ke sana, ya kita tahu siapa lah. Tapi ini jadi sekalian mumpung ingat ya, pimpinan ormas juga datang ke sana, ke Solo. Ini juga kasih kode apa nih Mas? Ini bisa dibaca ya, kalau kita kan lihat beliau ini kan punya kedekatan dengan Pak Prabowo. Ya. Jadi ini mungkin 11-12. Ngeri juga nyebut namanya. Oke. Punya kedekatan juga dengan Prabowo memang. Ya kan lama, kita sudah semua orang sudah tahu. Ya artinya saat beliau itu diminta, pasti kan diminta beliau untuk datang ke sana. Bukan inisiatif ya kelihatannya. Ya kalau menurut saya, diminta berarti nyampein pesan dong. Ya bisa jadi. Okay. Dengan mengirim beliau saja itu udah pesan, kira-kira kan seperti itu. Okay. Ya pesannya bisa bermacam-macam. Bisa juga pesannya tolong jangan buat keonaran ya untuk pihak-pihak yang memang sekarang sedang siap-siap mau bikin onar. Gitu ya. Jadi pesannya juga bisa hal-hal yang lain, tapi ini kan untuk pertama kali ya saya lihat secara apa ya, biasanya Pak Prabowo tadi minta Sudaryono, minta Didit. Kali ini minta bersangkutan, kita sebut saja Hercules ya. Seperti itu ya. Pak Hercules. Itu udah nahan ini. Datang ke Solo. Pengamat politik pun bingung, ini kode apa ya? Kan seperti itu. Ya, jadi ya bisa macam-macam. Karena beliau ini tenarnya karena memang mohon maaf, karena memang ya dalam tanda kutip tukang pukul ya. Jadi ada sebagian yang menganggap kedatangan Hercules ke rumah Pak Jokowi itu adalah sinyal, tolong kalian yang sedang mengungkit-ungkit tadi ya, ada ijazah palsu segala macam itu stop. Mungkin nggak sampai stop ya, tolong ya dipikirkan kembali ya, dipikirkan kembali. Kan kira-kira kayak gitu. Kira-kira kayak gitu. Kalau saya jadi yang pada demo Pak Jokowi, kan demonya sampai datang ke rumah loh. Iya betul. Ya kan sebenarnya nggak boleh demo ke rumah itu, nggak boleh. Itu bukan sarana publik kan. Ya akhirnya dikirimkan kan. Hercules. Okay. Kalau saya langsung berpikir dua kali saya kalau yang ikutan demo. Gitu. Ya kan, waduh seperti itu. Nah, kira-kira kayak gitu kira-kira. Benar bisa jadi. Tapi Pak Hercules kan kalau dari dia kan belakangan sudah positif ya kegiatannya beberapa kali kegiatan di masyarakat benar-benar dan membangun ormas barunya itu kan ada Grip. Nah ya semoga ini menimbulkan dampak positif lah buat kita. Di luar ada ormas-ormas yang lain gitu kan, ormas juga positif semua, Muhammadiyah, NU gitu ya.
Saya coba netralisir dikit-dikit nih. Tapi Mas Ibnu udah hampir 1 jam nih ya. Seru. Mas, mungkin ini terakhir ya Mas. Kira-kira kalau kita bilang forecast enggak juga ya. Jadi kira-kira ke depan ini di tengah gejolak geopolitik, ekonomi, tarif Trump segala macam, ada indikasi politik apa di dalam negeri yang kira-kira kalau Mas lihat gelagatnya apa yang bakal terjadi di depan ini? Dari sisi kita lihat mungkin Kongres PDIP kah ada perubahan tadi yang bisa mengejutkan atau akan ada keputusan besar di parlemen? Kalau beberapa kali saya podcast sama Mas Is di sini ya, saya selalu bilang kemungkinan akan ada reshuffle setelah Lebaran. Kejadian tuh kemarin. Bisa jadi nanti akan ada kejadian, tapi kita belum bisa pastikan juga reshuffle-nya ini karena apa. Ya. Apakah memang karena kemarin ya, kalau kemarin ada menteri yang dicopot diganti karena ada demo gedean itu dari dari Kementerian Saintek, Kementerian Dikti Saintek ya, seperti itu. Nah, cuma apakah ini nanti karena faktor turbulensi politik? Ya kita tidak tahu. Partai-partai mungkin akan ada yang mengadakan semacam kongres atau muktamar ya. Yang belum ini kan PKS misalkan. Saya pikir nggak ada isu antara PKS dengan Pak Prabowo. Itu tidak ada isu. Ya, jadi ya kita lihat saja ini nanti memang lebih ke semua sedang nunggu kongresnya PDIP. Akan ada apa? Kalaupun akan terjadi reshuffle, apakah itu terkait dengan nanti kongres PDIP dan deal dengan PDIP? Itu yang sangat kita tunggu seperti itu. Lalu kalau terkait Trump sendiri, ini kan Trump ini kan di akhir-akhir ini nyebut kris Indonesia, dia memprotes kris Indonesia. Sampai bangga 2 deh. Iya. Saya termasuk yang meminta kepada Pak Prabowo QRIS itu, kan ada yang bilang kris, ada yang QRIS ya. Quick Response Indonesian Standard itu jangan sampai ini dibatasi apalagi dihilangkan karena tekanan dari Donald Trump. Karena ini kris ini adalah program yang bagus ya dari Bank Indonesia yang akhirnya mengurangi penggunaan uang kartal atau uang kertas gitu. Dan ini sudah diakui teknologi krisnya Indonesia itu mantul sekali, sudah diakui. Top ya. Dan sekarang sudah mulai bisa digunakan di negara ASEAN lainnya. Artinya keinginan Pak Prabowo misalkan untuk pasar ASEAN ini bisa dinikmati oleh negara-negara Asia Tenggara sendiri, ya nanti juga bisa terwujud.